Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andang Purwoto. Saya guru bahasa Indonesia di SMA 13 Garut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran tentang struktur penulisan teks anekdot. Akan tetapi sebelum kita melangkah pada struktur penulisan teks anekdot, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu teks anekdot itu sendiri. Teks anekdot adalah sebuah teks cerita lucu. Akan tetapi tentu saja teks anekdot tentu saja berbeda dengan teks cerita lucu biasa atau humor biasa. Teks anekdot adalah sebuah cerita lucu, tetapi dengan tujuan utamanya adalah mengkritik seseorang, mengkritik lembaga, mengkritik pemerintah atau mengkritik suatu masyarakat, sehingga yang dikritiknya itu tidak tersinggung atau orang, lembaga, atau pemerintah yang dikritik dalam bentuk cerita itu tidak tersinggung. Jadi tujuan utama dari sebuah teks anekdot adalah mengkritik. Sedangkan teks cerita lucu biasa atau humor adalah sebuah teks yang tujuan utamanya adalah menghibur. Bagaimana menghibur orang, bagaimana agar orang itu tertawa, tersenyum dengan cerita lucu tersebut. Jadi kalau teks anekdot itu di dalam, meskipun dia cerita lucu, tetapi kalau si pembaca atau si audien itu tidak tertawa, itu tidak apa-apa. Karena yang terpentingnya adalah bagaimana dia mengkritik seseorang dan orang itu tidak tersinggung. Jadi jika si pembaca adalah merupakan sasaran dari teks itu, dia tidak tertawa tidak masalah. Kalau bisa tersenyum tentu saja sangat bagus. Atau dia terpenggal-penggal sangat bagus lagi. Akan tetapi kalau teks cerita lucu, karena memang tujuan utama adalah menghibur, tentu saja hal-hal apa saja yang harus dipenuhi jika kita ingin menulis sebuah teks anekdot. Teks anekdot itu dilihat dari strukturnya itu terdiri dari 5 bagian atau 4 hal. Pertama yang disebut dengan abstraksi. Yang kedua adalah orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima kode. Dan kalau dilihat dari struktur teks anekdot ini sebetulnya hampir mirip alur di dalam penulisan cerpen atau cerita-cerita pada umumnya. Abstraksi adalah awal cerita. Orientasi itu cerita akan terjadi atau cerita mulai terjadi dan akan menuju peristiwa. Krisis adalah peristiwa itu terjadi. Reaksi tentu saja di sini adalah bagian dari bagaimana reaksi pembaca atau reaksi tokoh yang dalam cerita itu setelah mengalami peristiwa itu. Kode adalah penutup. Jadi dilihat dari struktur penulisan anekdot itu, kalau kita menulis dengan menggunakan langkah-langkah strukturnya itu tentu saja kita harus mulai dari abstraksi. Jadi kita ceritakan awal ceritanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita ceritakan awal cerita, latar belakang cerita, baru kita ceritakan bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian di dalam cerita itu akan terjadi. Jadi kalau kita sudah menulis, menceritakan peristiwa akan terjadi, itu bagian dari orientasi. Nah, kemudian
peristiwa itu sendiri terjadi, itu yang disebut dengan krisis. Jadi krisis adalah pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian setelah dari peristiwa cerita yang kita ceritakan itu terjadi, tentu saja kita harus ceritakan reaksinya. Reaksi di sini bisa reaksi pembaca atau reaksi cerita atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita teks anekdot sendiri. Kemudian tentu saja kode ini bagian penutup. Jadi kita tutup cerita itu dengan boleh dengan kesimpulan, boleh dengan saran atau